Haleluya. Kembali kita datang untuk kita berdoa. Malam hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Yesus, satu-satunya yang layak untuk terima pujian dan penyembahan dari kita. Mari siapkan seluruh keberadaan kita yang terbaik untuk kita menghampiri Tuhan. Kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh indah. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Kau sungguh Haleluya. baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami memuji Engkau, Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik. Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh kembali datang kepadamu, menghampiri Engkau Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan Tuhan, untuk kami kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu, untuk kami kembali duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, mencari hadirat-Mu Tuhan, karena kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu kami memperoleh ketenangan Tuhan, hanya di dalam Engkau kami memperoleh kekuatan di dalam kehidupan kami, dan ajar kami selalu Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari kami seturut dengan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan
berkarya bagi kami, bekerja bagi kami. Dimanapun kami berada malam hari ini, kami tidak dibatasi oleh tempat Tuhan, karena kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat. Tapi kami percaya Engkau bekerja dalam setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kekuatan yang kita perlu untuk kita menjalani setiap hari-hari kita sepanjang hari ini hanya ada di dalam Yesus. Kekuatan yang kita perlu untuk kita terus berjalan melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan hanya ada di dalam Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini, Yesus kekuatanku di dalam hidup ini. Karena bersama Dia kita lalui hari kita. Dia hapuskan tetesan air mata kita. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua.
Haleluya. Di dalam hadiratnya Tuhan kita memperoleh ketenangan. Di kakinya Yesus adalah tempat yang teraman untuk kita ada. Haleluya. Nyanyi pujian ini, ku cari hadiratnya Yesus, di sanalah hatiku senang. Ku cari hadiratnya Yesus, di sanalah hatiku senang. Tak ada yang lebih mulia melainkan di kaki Tuhan. Haleluya. Melainkan di kaki Tuhan, di sanalah ku dapat kuat untuk lawan kuasa dosa, dan ku dengar suaranya, Yesus, jangan Haleluya, Yesus. bukan di kakinya Yesus tempat berteduh, di Kakimu Tuhan, hanya di kakimu Yesus. Juru selamatku. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Ku cari hadiratnya Yesus. Haleluya. Ku cari hadiratnya Yesus, jiwaku dipenuhkannya Dengan minyak kuasa roh suci. Haleluya. minyak kuasa Roh Puji Tuhan. Suci. Ku dirasa Yesus serta, kalau dalam dunia yang fana ku alami banyak susah, Tapi ku ingat sabdanya Yesus. Haleluya. sabda Yesus yang setia dapat mahkota. Mari katakan, di kakinya Yesus tempat berteduh. Haleluya Yesus. Haleluya. Tempat Haleluya, haleluya. Mari kita tetap rasakan hadirat Tuhan. Mari kita tetap rasakan kuasa Tuhan mau bekerja dalam setiap kehidupan kita. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita memperoleh ketenangan. Hanya di bawah kakinya Yesus
kita mendapat sentosa. Hanya di bawah kakinya Yesus kita mendapat kedamaian. Nyanyi pujian ini bersama saudara. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Haleluya. Hanya ku bisa lari bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Nyanyi lagi pujian ini, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Terima kasih Tuhan. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya Dalam hidup kami, bisa Engkaulah satu-satunya tujuan kami Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku Bisa lari kepada bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh benar Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau, bahwa tidak ada tempat lain untuk kami dapat lari ketika kami menghadapi banyak perkara dalam dunia ini. Kami hanya dapat lari di bawah kaki-Mu Yesus, sebab di sanalah kami peroleh jalan keluar, di sanalah kami peroleh ketenangan, di sanalah kami peroleh Tuhan jawaban atas setiap persoalan yang kami hadapi dalam dunia ini. Kami menyadari Tuhan, bahwa dengan kekuatan kami tidak mampu berjalan sendiri. Itu sebabnya kami selalu butuh Engkau dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu dan kami butuh Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mengundang Engkau terus bekerja dalam hati dan hidup kami lewat Tuhan pemberitaan kebenaran firman Allah. Hati kami siap Tuhan, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Bekerjalah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan telah siapkan untuk menjadi Tuhan
penyampai kebenaran firman Allah bagi kami semua. Kami percaya urapan Allah, hikmat Allah ada di atas hamba-Mu Tuhan, ada dalam kehidupannya, sehingga setiap perkataan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu semuanya benar-benar berasal dari Engkau, sehingga kami semua yang mendengarkan, kami diberkati, kami dikuatkan, dan kami dibangkitkan semangat kami untuk semakin setia dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami terus serahkan pemberitaan firman-Mu malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah dari awal sampai dengan selesainya. Kami siap untuk terima dengar firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita. Ya, sekalipun kita masih harus tetap ada di tempat kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas untuk melawat setiap kita. Ya, sebelum kita akan menaikkan doa penyembahan kita saat ini, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak untuk kita bersama melihat di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20, di dalam Tawarikh pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13, namun kita akan baca terlebih dahulu sampai dengan ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini saja pembacaan kita. Tema yang akan saya bawakan pada saat ini adalah mataku tertuju padamu, ya, dari doa Yosafat. Ya, Yosafat ini adalah raja dari kerajaan Yehuda. Dia merupakan anak dari Raja Asa, ya, dan dicatat di dalam firman Tuhan, Raja Yehuda ini adalah raja yang benar, ya. Dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh leluhurnya, yaitu Daud. Kalau kita perhatikan dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-17, maka di situ dicatat di ayatnya yang ketiga, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Ya, demikian yang dicatat oleh firman Tuhan tentang Raja Yosafat, ya, yang hidupnya benar. Dia tidak mencari Baal, dia dengan tekun mencari Allah, ya, dan hidup menurut firman Tuhan. Bahkan dia menjauhkan penyembahan berhala, ya. Namun di pasalnya yang ke-20 tadi, di ayat yang sudah kita baca, dalam satu peristiwa ketika Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meunim datang menyerang, satu laskar yang besar menyerang Yehuda, maka Yosafat menjadi takut. Memang tidak dituliskan berapa jumlah orang-orang yang menyerang, ya, namun Yosafat menjadi takut.
Tapi kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, bahwa sebenarnya Yosafat ini mempunyai kekuatan militer yang kuat. Ya. Dia punya orang-orang yang dapat berperang. Dalam pasalnya yang ke-17 dikatakan di ayatnya yang ke-12, kita baca di ayat yang ke-10, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa. Di Yehuda, ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Sebenarnya Yosafat punya kekuatan, ya, punya pertahanan, ya, terhadap serangan musuh. Tapi ketika ada satu laskar yang besar yang menyerangnya, ya, dia merasakan takut. Jadi kita perhatikan di sini bahwa kekuatan yang dimiliki oleh orang, ya, kekuatan, seberapa besar kekuatan itu yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kita mau jujur, sebenarnya itu tidak memberikan rasa aman kepada kita. Ya. Kekuatan dari dalam diri kita itu tidak memberikan rasa aman. Seperti halnya yang dialami oleh Yosafat. Meski dia punya kekuatan yang besar, kalau di jumlah, ya, orang-orang yang dapat berperang itu ada 1 juta pasukan. Namun dia pun tetap merasa ada perasaan takut di dalam dirinya. Kalau kita perhatikan, perasaan takut itu bisa menyerang siapa saja. Kita pernah merasa yang namanya rasa takut, ya. Apalagi hari-hari ini banyak orang menjadi takut, ya, karena ada virus di sekeliling kita yang bisa saja orang terpapar dengan virus itu. Semua orang bisa merasakan takut, ya. Bahkan di Alkitab dicatat bahwa Yesus pun pernah merasa takut. Ya, namun bukan pada rasa takut itu masalahnya. Namun bagaimana kita menghadapi rasa takut itu sendiri. Jangan sampai kita dikuasai oleh rasa takut itu, namun kita yang harus menguasainya. Ya, karena perasaan takut itu merugikan kita. Ya, karena ketika seseorang menjadi sangat takut, maka itu dapat melemahkan kita. Ya, dapat melemahkan semangat kita, dapat melemahkan kekuatan kita. Demikian juga rasa takut itu membatasi kapasitas seseorang. Sebenarnya dia bisa melakukan banyak hal, namun karena dikuasai dengan rasa takut, maka kapasitas itu bisa menjadi terbatas. Menjadi tidak bisa melakukan sesuatu. Dan juga rasa takut itu bisa juga memungkinkan kita mengambil keputusan yang salah. Ya. Seorang nabi besar pernah juga merasa takut, ya. Nabi Elia di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, dia baru saja sebenarnya mengalahkan para nabi-nabi Baal, namun dengan ancaman seorang wanita yaitu Isabel, maka dia menjadi takut. Di ayatnya yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya. Jadi rasa takut itu bisa menghinggapi siapa saja. Orang yang hebat, orang yang kuat bisa merasakan yang namanya rasa takut. Bahkan Elia pun pernah merasakannya. Dan yang perlu kita hati-hati bahwa ketakutan itu memungkinkan kita menjadi mengambil keputusan yang salah. Namun yang dihadapi oleh Yosafat, meski dia merasakan takut di dalam dirinya,
namun dia mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu ia mencari Tuhan. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka kita perlu menguasai diri untuk menjadi tenang sehingga kita dapat berdoa. Karena dalam keadaan yang takut, orang menjadi kalut, orang menjadi gelisah, ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun kita perlu menguasai diri kita supaya kita dapat menjadi tenang dan kita dapat berdoa. Yosafat mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu mencari Tuhan. Di ayatnya yang ketiga di pasal yang ke-20, 2 Tawarikh, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ketika dia mencari Tuhan, dia tahu bahwa di situ terletak kekuatan, di situ terletak pertolongan Tuhan bagi dia. Saudaraku, biarlah ini menjadi pelajaran buat kita. Mungkin saat ini kita sedang merasa ketakutan, namun biarlah kita punya keputusan yang tepat, yaitu mencari Tuhan. Bukan mencari pertolongan di sekeliling kita, ya, yang bisa kita andalkan mungkin dari keluarga, teman yang bisa menolong kita. Namun biarlah terutama yang pertama kita lakukan adalah mencari Tuhan. Menjadi keyakinan kita bahwa Tuhanlah sumber pertolongan itu. Ya, seringkali orang menjadi terbalik, ya. Ketika ada persoalan datang, rasa takut itu mulai melanda sehingga membuat dia mencari pertolongan ke sekeliling, ya, ke kanan kiri muka belakang. Lalu ketika sudah tidak ada jalan, baru minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, tentu ini bukanlah satu hal yang benar. Bahwa yang sebenarnya yang harus kita lakukan adalah yang terlebih dulu kita cari Tuhan. Kalau kita mencari pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan dapat menggerakkan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk memberikan kepada kita pertolongan. Yosafat telah mengambil satu keputusan yang tepat, dan kiranya juga saat-saat ini kita tahu untuk mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, ya, meminta petunjuk Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin datang dalam kehidupan kita. Saat ketakutan melanda, cari Tuhan, bukan kita justru menebarkan ketakutan itu, ya. Banyak sekarang ini orang yang takut tapi menularkan rasa takut itu kepada orang lain dengan postingan-postingan yang ada di media sosial, sehingga membuat orang lain juga menjadi takut. Tapi biarlah kita tahu untuk mencari Tuhan, menguasai diri kita menjadi tenang sehingga kita dapat berdoa. Dan Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, ya. Dan mereka di ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan, ya. Mereka berkumpul bersama untuk berseru kepada Tuhan, berdoa, berpuasa, ya. Mereka sepakat meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, ya. Dalam firman Tuhan juga di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-19, ketika kita datang bersepakat, ya, mohon meminta permohonan kepada Tuhan, maka di sana ada doa yang dikabulkan. Dalam Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, ya. Sepakat dalam keluarga kita, sepakat berdoa, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, berpuasa, merendahkan diri, Yosafat menaikkan doanya kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-6 kita mulai baca di 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20.
dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pergunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dari doa Yosafat ini, mari kita melihat bahwa Yosafat mengakui bahwa ia adalah Allah yang berdiam di dalam sorga. Allah kita, Allah yang bersemayam di sorga, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang memiliki kuasa yang besar untuk mengalahkan musuh. Yosafat mengakui kebesaran Tuhan, betapa luhurnya Tuhan, Dia ada di tempat yang maha tinggi, kuasanya itu tidak dapat dibatasi, kuasanya itu dapat menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada pengakuan terhadap kekuatan tangan Tuhan yang besar. Dan juga Yosafat meyakini bahwa janji Allah itu pasti digenapi. Dan kita perlu punya keyakinan ini bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan dia punya keyakinan bahwa Allah mendengar seruan kita. Jadi dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan, tidak hanya kita menaikkan permohonan-permohonan, permintaan kita kepada Tuhan. Seringkali kita duduk berdoa, hanya kita menaikkan permohonan, permintaan kita saja kepada Tuhan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mengagungkan Tuhan atas kebesarannya, kuasanya yang tidak terbatas. Dan biarlah kita tahu kepada siapa kita menghadap. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia bukan Allah yang bukan hanya Allah yang memenuhi keinginan kita. Kita berdoa bukan untuk meminta Tuhan mengubah keputusannya, tapi bagaimana kita mencari kehendak Tuhan. Dan kita juga tahu menempatkan diri kita. Yosafat mengakui bahwa kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar itu. Kita tahu keberadaan diri kita bahwa kita orang-orang yang sebenarnya tidak berdaya. Kita perlu kekuatan Tuhan. Dan biarlah dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, mari agungkan Tuhan dalam penyembahan kita. Mari kita belajar untuk menyembah Tuhan dengan suara yang terdengar. Agungkan Dia sebagai Allah yang tinggi luhur. Allah kita bukanlah Allah yang haus pujian, tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan kita layak untuk menerima pujian dan penyembahan. Dan Tuhan tidak mempermalukan orang-orang yang berharap kepada Dia. Yosafat berkata, mata kami tertuju kepadamu. Arah pandangan perhatian kita tertuju kepada Tuhan. Hanya satu-satunya Allah yang dapat menolong kita. Dan Tuhan membuat kemenangan yang besar atas Yosafat. Dikatakan bahwa tidak perlu engkau berperang. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, karena Tuhan
yang berperang ganti mereka. Jadi kita lihat bahwa kemenangan itu, ya, kemenangan tidak ditentukan oleh besarnya kekuatan yang kita punya, tetapi ditentukan bagaimana Tuhan berpihak dalam kehidupan kita. Saudara, apapun yang kita alami hari-hari ini, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Ya, kita punya pengagungan yang kita tujukan kepada Tuhan, senangkan hati Tuhan, dan biarlah terus mata kita tertuju kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan demi pertolongan kita alami dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Biarlah dalam doa-doa kita, permohonan kita, kita tahu, kita yakini bahwa Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang tidak hanya sekedar berjanji, tapi Dia sanggup menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita naikkan satu pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Haleluya. Haleluya. Dia Allah kita yang maha kuasa. Mari dengan pengagungan kita datang kepada Tuhan, mengakui bahwa kuasa-Nya mampu melakukan segala perkara. Haleluya. Puji Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan. Haleluya. 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 Tuhan, Engkau maha kuasa. Engkau pencipta langit dan bumi. Kuasa-Mu tiada terbatas Tuhan. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya keyakinan yang penuh di dalam Engkau, bahwa Engkau sanggup menolong kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau yang ciptakan seluruh dunia. Haleluya. Engkau yang mengatur kehidupan kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang besar. Haleluya.
sepenuhnya kepada Engkau, Yesus. Haleluya. Glory bagi Yesus. Ya, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Allah yang kudus. Kasih Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Sembahlah Tuhan kita, agungkan, muliakan Dia. Haleluya. Allah yang maha tinggi, Engkau kudus Tuhan, Engkau mulia, Engkau pencipta langit dan bumi. Semua pertolongan kami ada di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Kami agungkan Engkau Tuhan. Layak dipuji Engkau, layak disembah. Mata kami tertuju kepada Engkau, Allah yang besar, Allah yang mulia. Tangan-Mu yang kuat itu menopang kami, tangan-Mu yang kuat itu menolong kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Dimuliakan Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah nama-Mu. Maha mulia, ajaib, ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Tiada terukur besarnya kekuasaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat panjang sabar-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau Yesus. Ajar kami berharap sepenuhnya kepada Engkau. Haleluya. Kau sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Glory, haleluya. Kuasa Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa.
Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti lakukan semua. Kristus yang beri kemenangan, oh terpujilah namanya. Allah yang haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Jika Engkau ada di pihak kami, siapa yang dapat melawan kami, Tuhan? Sebab musuh kami menjadi musuh-Mu ketika Engkau ada di pihak kami. Haleluya. Ku pasti dapat. Haleluya. Engkau yang beri kemenangan buat kami. Kekuatan-Mu itulah yang membuat kami menang menghadapi segala sesuatu. Terpujilah Engkau Yesus. Yesus. Haleluya. Besar kasih setia-Mu, lebih dari pemenang dalam segala glory. Ku pasti dapat lakukan semua. Kristus yang beri kemenangan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Kristus yang beri kemenangan, oh terpujilah namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah yang dapat menolong kami, Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan di hadapan Engkau. Sebab keberhasilan kami itu pun datang dari Tuhan. Tolong kami untuk kami hidup menurut kehendak-Mu, mencari perkenanan-Mu ya Tuhan.
sehingga Engkau membawa kami ke jalan kemenangan-Mu, Yesus. Ajar kami berharap kepada Engkau. Ajar kami Tuhan percaya kepada kuasa-Mu. Ajar kami percaya pada pribadi-Mu yang berkuasa, pribadi Allah yang setia, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Siapa lawan Dia? Yesus. Kami dapat melalui segala sesuatu Tuhan, karena Engkau ada dalam kami, karena Engkau ada di pihak kami, Yesus. Tolong kami untuk hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat janji-janji-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Nya. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kuasa. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Kami perlu kuasa. Kami perlu Roh-Mu. Kasih-Mu itu cukup bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau puaskan kami. Puaskan kami dengan pribadi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu akan Engkau.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan yang besar, yang mulia, yang ajaib. Mari Tuhan, kuasai kehidupan kami dengan kuat kuasa Roh-Mu, sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup di dalam kehendak-Mu. Dan kami akan melihat pertolongan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, tidak ada persoalan yang tidak dapat Engkau tolong Tuhan. Namun menjadi keyakinan kami senantiasa bahwa Engkau telah menyediakan jalan kemenangan buat setiap pribadi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan, dan untuk segala sesuatu juga yang akan tetap Engkau kerjakan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami tidak mempunyai kekuatan Tuhan untuk kami bertahan selain di dalam kekuatan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Tuhan, mampukan kami juga untuk tinggal di dalamnya. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami melupakan Engkau Tuhan. Ketika kami ada dalam persoalan, kami lebih memilih untuk mencari pertolongan Tuhan Yesus di sekeliling kami. Namun kami lupa akan Engkau Tuhan. Namun saat ini Tuhan, Roh-Mu menolong kami Tuhan, supaya kami tahu kepada siapa kami harus mencari pertolongan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan kami ya Tuhan, yang sanggup menolong dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Dan terima kasih juga Tuhan untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada itu kemurahan Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan juga yang akan memberikan kepada kami Tuhan roh yang berani Tuhan untuk kami beribadah kepada Engkau. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh lagi beribadah di rumah-Mu. Dan biarlah Tuhan dengan iman Tuhan kami percaya bahwa ketika kami datang di rumah Tuhan, kami terima kekuatan Tuhan, kami terima kesembuhan, kami terima sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai seluruh kehidupan kami di dalam kuat kuasa Roh Allah. Kami percaya ada sukacita, ada kekuatan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Perlindungan yang nyata atas kehidupan kami umat-umat-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.